Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo semuanya, perkenalkan nama saya pada judul yang awal dengan NPM 2213053069 dari Prodi PGSD. Dalam kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang bilangan bulat. Apa sih itu bilangan bulat? Bilangan bulat menurut Derajat dan Ismadi merupakan kumpulan bilangan yang bernilai positif, nol, dan negatif. Kemudian, menurut Wahyudin Sumanta dalam buku matematika, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif adalah bilangan yang berada di sebelah kanan nol, sedangkan bilangan bulat negatif adalah bilangan yang berada di sebelah kiri nol. Jadi, dari dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa bilangan bulat adalah sekumpulan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang operasi bilangan bulat. Seperti apa ya operasi pada bilangan bulat? Baik, jadi yang pertama kita akan membahas tentang penjumlahan pada bilangan bulat. Nah, untuk membahas tentang ini, kita harus ingat kuncinya bahwa yang pertama itu kita harus ingat bahwa tanda plus minus itu mengikuti angka yang terbesar. Yang kedua, kurangkan bilangan terbesar dengan bilangan yang terkecil. Dan yang ketiga, jika tandanya sama, maka dijumlahkan. Baik, langsung kita masuk ke soalnya. Soal yang pertama yaitu negatif 9 ditambah 5. Untuk mengerjakan ini, ingat kuncinya. Kunci yang pertama yaitu tanda plus minus mengikuti angka yang terbesar. Di sini angka yang terbesar itu negatif 9, itu artinya di jawabannya negatif. Kemudian kunci yang kedua, kurangkan bilangan yang terbesar dan bilangan yang terkecil. Ada negatif 9 tambah 5 itu artinya 9 dikurang 5, 4. Maka jawabannya yaitu negatif 9 ditambah 5 adalah negatif 4. Kemudian soal yang kedua yaitu 7 ditambah negatif 2. Ingat lagi kuncinya, tanda plus minus mengikuti angka yang terbesar. Di sini angka yang terbesar itu 7. 7 yaitu bilangan positif, itu artinya nanti jawabannya bilangan positif. Kemudian kunci yang kedua, kurangkan bilangan yang terbesar dan bilangan yang terkecil. 7 dikurang negatif 2, itu artinya 7 dikurang 2 sama dengan 5. Maka jawaban dari 7 ditambah negatif 2 adalah 5. Kemudian soal yang ketiga yaitu negatif 5 ditambah negatif 4. Ingat lagi kuncinya, tanda plus minus mengikuti angka yang terbesar. Di sini angka yang terbesar negatif 5 itu artinya nanti jawabannya bilangan negatif. Kemudian berhubung di sini dalam soal yang ketiga itu bilangannya negatif semua, maka kita gunakan kunci yang ketiga, yaitu jika tandanya sama maka jumlahkan. Jadi negatif 5 ditambah negatif 4 itu dijumlahkan, 5 tambah 4 itu 9, itu artinya jawaban dari negatif 5 ditambah negatif 4 adalah negatif 9. Pengoperasian bilangan bulat yang kedua yaitu pengurangan bilangan bulat. Dalam pengoperasian ini kita harus ingat kuncinya, yaitu yang pertama, tanda plus minus mengikuti angka yang terbesar. Kemudian yang kedua, jika tandanya sama maka dijumlahkan. Dan yang ketiga, jika tandanya berbeda maka kurangkan angka yang terbesar dengan angka yang terkecil. Langsung saja lanjut ke soal yang pertama, yaitu 8 dikurang 13. Ingat kuncinya, yang pertama, tanda plus minus mengikuti angka yang terbesar. Di sini angka yang terbesar yaitu 13. 13 itu bernilai bilangan negatif. Itu artinya nanti jawabannya bilangan negatif. Kemudian jika tandanya berbeda, kurangkan tanda yang besar dengan tanda yang terkecil. Tanda yang besar yaitu 13 dikurangkan dengan 8 sama dengan 5. Jadi 8 dikurang negatif 13 adalah negatif 5. Kemudian lanjut ke soal yang kedua, yaitu negatif 15 dikurang 9. Ingat kuncinya, tanda plus minus mengikuti angka yang terbesar. Di sini angka yang terbesar yaitu negatif 15. Itu artinya jawabannya nanti bilangan negatif. Kemudian ingat kunci yang kedua, jika tandanya sama maka dijumlahkan. Berhubung karena di sini sama-sama bilangan negatif antara negatif 15 dan negatif 9, maka dijumlahkan. 15 ditambah 9 yaitu 24. Maka negatif 15 dikurang 9 sama dengan negatif 24. Kemudian lanjut soal yang ketiga yaitu 8 dikurang 5. Ingat kuncinya. Kunci yang pertama itu tanda plus minus mengikuti angka yang terbesar. Di sini angka yang terbesar itu 8. Itu artinya jawabannya nanti bilangan positif. Kemudian kunci yang selanjutnya,
kurangkan bilangan terbesar dengan bilangan yang terkecil. 8 dikurang 5 sama dengan 3. Itu artinya jawaban dari 8 dikurang 5 adalah 3. Kemudian selanjutnya pengoperasian bilangan bulat yang ketiga yaitu adalah perkalian bilangan bulat. Dalam mengerjakan ini kita harus mengingat kuncinya yaitu bilangan positif dikali bilangan positif hasilnya maka bilangan positif. Bilangan negatif dikali bilangan negatif maka hasilnya bilangan positif. Bilangan negatif dikali bilangan positif maka hasilnya bilangan negatif. Dan bilangan positif dikali bilangan negatif maka hasilnya bilangan negatif. Baik, langsung ke soal yang pertama yaitu 5 kali 6. Ingat kuncinya, bilangan positif dikali bilangan positif maka hasilnya bilangan positif. 5 kali 6, 5 dan 6 sama-sama bilangan positif maka hasilnya pun bilangan positif. Jadi langsung saja kita kalikan. 5 kali 6 itu sama saja dengan 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. 5 tambah 5 10, terus tambah lagi 15, tambah lagi 20, tambah lagi 25 dan tambah lagi 30. Maka hasilnya 5 kali 6 sama dengan 30. Kemudian lanjut ke soal yang kedua yaitu negatif 7 dikali negatif 7. Ingat kuncinya, bilangan negatif dikali bilangan negatif maka hasilnya adalah bilangan positif. Jadi langsung saja kita kalikan antara negatif 7 dikali negatif 7 itu sama saja seperti 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. Dimana 7 tambah 7 14, tambah lagi 21, ditambah lagi 28, ditambah lagi 35, ditambah lagi 42 dan ditambah lagi 49. Ingat kuncinya, bilangan negatif dikali bilangan negatif sama dengan bilangan positif. Jadi negatif 7 dikali negatif 7 maka hasilnya 49. Kemudian lanjut ke soal yang ketiga yaitu 8 dikali negatif 5. Ingat kuncinya, bilangan positif dikali bilangan negatif maka hasilnya bilangan negatif. 8 dikali 5 itu sama saja seperti 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 tambah 8. 8 tambah 8 16, tambah lagi 24, ditambah lagi 32 dan ditambah lagi 40. Maka 8 dikali negatif 5 hasilnya adalah negatif 40. Kemudian lanjut ke soal yang keempat yaitu negatif 5 dikali 4 yaitu adalah ingat kuncinya, bilangan negatif dikali bilangan positif maka hasilnya bilangan negatif. Negatif 5 dikali 4 sama aja seperti 5 tambah 5 ditambah 5 ditambah 5. 5 tambah 5 10, ditambah lagi 15 dan tambah lagi 20. Ingat, bilangan negatif dikali bilangan positif maka hasilnya bilangan negatif. Maka negatif 5 dikali 4 adalah negatif 20. Baik, pengoperasian bilangan bulat yang selanjutnya itu adalah pembagian bilangan bulat. Dalam mengerjakan ini kita harus mengetahui kuncinya yaitu bilangan positif dibagi dengan bilangan positif maka hasilnya bilangan positif. Bilangan negatif dibagi bilangan negatif hasilnya bilangan positif. Bilangan positif dibagi bilangan negatif hasilnya bilangan negatif. Bilangan negatif dibagi bilangan positif hasilnya bilangan negatif. Baik, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama yaitu 40 dibagi 5. 40 dan 5 itu merupakan bilangan positif, maka hasil pembagiannya pun bilangan positif. 40 dibagi 5 yaitu 8, maka hasilnya bilangan positif berupa 8. 40 bagi 5 8. Kemudian selanjutnya ada sifat-sifat pengoperasian pada bilangan bulat. Seperti apa ya sifat-sifat pengoperasian pada bilangan bulat? Sifat pengoperasian bilangan bulat yang pertama yaitu ada sifat komutatif atau sifat pertukaran. Sifat-sifat ini dapat ditemukan di perkalian dan penjumlahan dengan rumus A tambah B sama dengan B tambah A kali B sama dengan B kali A. Contohnya seperti 5 tambah 3 sama dengan 3 tambah 5 sama, maka hasilnya sama-sama 8. Kemudian yang perkalian 7 kali 3 sama dengan 3 kali 7, maka hasilnya sama-sama 21. Kemudian sifat yang kedua ada asosiatif atau pengelompokan. Sifat ini dapat ditemukan di perkalian dan penjumlahan. Contoh dengan rumus dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C.
Kemudian yang di perkalian, dalam kurung A kali B kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Contohnya seperti dalam kurung 4 tambah 2 tambah 5 sama dengan 4 tambah dalam kurung 5 tambah 2, maka hasilnya sama-sama 11. Kemudian dengan perkalian, dalam kurung 5 kali 3 dikali 2 sama dengan 5 kali dalam kurung 3 kali 2, maka hasilnya sama-sama 30. Kemudian sifat yang ketiga itu sifat distributif atau penyebaran. Sifat ini juga dapat ditemukan di perkalian dan penjumlahan. Rumusnya yaitu A kali dalam kurung B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Kemudian selanjutnya A kali dalam kurung B kurang C sama dengan A kali B dikurang A kali C. Contohnya yaitu seperti 3 dikali dalam kurung 4 tambah 2 sama dengan 3 kali 4 ditambah 3 kali 2, hasilnya 18. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu 5 dikali dalam kurung 6 kurang 2 sama dengan 5 kali 6 dikurang 5 kali 2, maka hasilnya adalah 20. Baik, untuk lebih memahami materi bilangan bulat, marilah kita mengerjakan beberapa contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama yaitu 8 dikali 5. Ingat kata kuncinya, bilangan positif dikali dengan bilangan positif, maka hasilnya bilangan positif. Maka 8 dikali 5 hasilnya adalah 40. Kemudian soal yang kedua yaitu negatif 20 dibagi 4. Ingat kata kuncinya, bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya bilangan negatif. Maka negatif 20 dibagi 4 hasilnya adalah negatif 5. Kemudian lanjut ke soal yang ketiga yaitu jika A, B, dan C bilangan bulat, maka A kali B sama dengan B kali A. Soalnya 5 kali 7, 5A dan B 7. Jadi 5 kali 7 sama dengan 7 kali 5, hasilnya itu sama-sama 35. Kemudian lanjut ke soal yang keempat yaitu jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Kita misalkan A nya itu 6, B nya 3, dan C nya itu 2. Maka dalam kurung 6 tambah 3 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah dalam kurung 3 ditambah 2, maka hasilnya sama-sama 11. Kemudian lanjut ke soal yang kelima yaitu jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka A kali dalam kurung B kurang C sama dengan dalam kurung A kali B dikurang dalam kurung A kali C. Kita misalkan A nya itu 4, B nya 6, dan C nya itu 5. Maka 4 kali dalam kurung 6 kurang 5 sama dengan dalam kurung 4 dikali 6 dikurang dalam kurung 4 dikali 5, maka hasilnya adalah 4. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.